kuat. Sebelum lebih lanjut lagi, saya cuma sedikit ilustrasi. Ada sebuah cerita di daerah desa saya waktu itu ketika pemberontakan DIY. Ada seorang anak Nasrani yang bilang, kontaknya dengan anak bilang ini, kenapa bisa ketemu? Yang menemukan itu siapa? Dikerahkan banyak tentara yang butuh banyak dan tidak pernah berhasil selama 6 bulan. Kemudian seorang ibu itu nekat untuk mencarinya dan akhirnya ketemu. Ketika ditanya oleh sang jenderal, kenapa bisa ketemu? Karena saya adalah ibunya. Barangkali bangsa ini bilang yang akan menemukan adalah ibu kita. Seperti halnya petuah tampan di situ. Kita mengapresiasi tentang seorang ibu, bukan masalah perempuan atau saya bukan seorang feminis, tapi ini adalah fenomena. Kalau saya mengapresiasi seorang ibu itu sendiri bukan karena perempuannya. Inilah tampah kalau bahasa Jawanya tampah yo gampang utang. Nah ini yang bisa memilih juga siapa? Yang memilah padi dengan rambutnya itu juga siapa? Seorang ibu yang paling pas. Beda dengan anak, mulutnya yang tampak bentuk luar, karena yang di adonan itu adalah oli dan lumut lunyu. Jadi sampah semua. Sekali lagi saya menggarisbawahi dengan teman-teman di sini, dan saya tidak membedakan ini yang teater beneran atau yang enggak, semuanya adalah teater. Kita berhak semuanya untuk berteater. Entah itu yang berangkat dari studi atau apapun, dari fenomena teater seluruh dunia pun juga ada. Seorang petani memainkan Hamlet juga dengan karakternya petani. Seorang buruh memainkan teater-teater Macbeth atau apapun dengan karakter buruhnya. Dan saya sekali lagi tidak membeda-bedakan antara yang teater beneran dan tidak. Terima kasih. Luar biasa pengalaman Mas Gati juga sudah disinggung oleh Mas Gati. Siapapun berapa teater, saya sangat gembira bahwa teman-teman dari Jarum, karyawan, maaf kalau boleh dibilang kasarnya buruk, walaupun kata ini harus kita pakai dengan hati-hati, tetapi ternyata bisa berpentas. Nah, yang saya tahu di Amerika Latin begitu banyak teater-teater rakyat yang tampil juga yang disarankan oleh pedagogi of the oppressed dari Paul Fred, bagaimana literasi rakyat jelata itu dengan ekspresinya masing-masing, tapi juga dikatakan bahkan gerak pun mereka mempunyai sendiri, dan ini diekspresikan, dan ini di Amerika Latin menyumbang pada gerakan kebebasan yang luar biasa. Nah, saya kira bahkan yang saya pernah belajar di teologi kebebasan pun belajar dari teater-teater rakyat ini. Nah, di alam demokrasi seperti yang sedang kita jalani yang penuh problem ini, saya kira teater-teater rakyat, bahkan teater-teater buruh macam ini bukan hanya patut mendapat tempat, tetapi saya kira para drakon, para teaterwan ini kiranya baik kalau mengakomodasi lagi teman-teman karyawan, teman-teman buruh, supaya seluruh inspirasi liberasi kebebasan itu juga muncul dari bawah, tidak hanya dari konseptor-konseptor yang sangat elitis. Nah, akan kita lihat bedanya yang mereka pentas dengan kalau dipentaskan oleh para mereka yang mungkin disebut profesional, tetapi nilai yang mereka sampaikan mungkin jauh lebih mengandung
tadi saya saksikan beberapa penduduk desa datang ke sini, mereka sama sekali asing dengan teater, dengan konsep teater, tetapi beberapa toh sempat berasik, tertawa dan berkomentar karena saya kenal, karena memang ada bahasa-bahasa yang mungkin dari rakyat jelata ini sambung. Nah, itu saya kira yang patut didukung dari teman-teman Jarum ini, dan mungkin boleh disampaikan apa yang menjadi wacana pada malam hari ini kepada para bos di sana supaya makin mendukung gerakan budaya ini, bahwa akhirnya pada kaum Wongsil ini juga muncul suatu cita-cita untuk berekspresi, dan pasti berekspresi itu adalah suatu kreativitas yang membebaskan. Kejenuhan mereka bekerja, kebosanan mereka di pabrik tergiling oleh rutinitas yang menyakitkan, itu sendiri adalah sekolah yang ketika mereka diberi kesempatan untuk pentas, mungkin keluarnya macam ini. Idiom yang akhirnya mereka pilih bahwa itu tampah saja sudah sangat inspiratif, dan seperti ditafsirkan oleh Mas Hadi yang saya sangat kagum. Ternyata tampah begitu simbolik untuk suatu gerakan perempuan, dan itu pun tidak hanya gerakan penderitaannya tetapi gerakan pembebasannya. Siapa lagi yang bisa mendandani bangsa ini kalau bukan perempuan di tengah segala macam kemelut seperti ini, dan itu dilambangkan dengan tampah. Ada sesuatu yang hilang, dan ibulah yang bisa menemukan. Padahal sekarang politik ini dikuasai oleh kaum lelaki, patriarkal sekali juga di Indonesia ini. Karena itu kita kesasar-sasar terus, bulat terus gitu. Ini bayangkan penemuan yang begitu dalam ditemukan oleh rekan-rekan yang tidak ada di dalam lingkungan akademis, yang tidak dalam lingkungan wacana seni, tetapi di dalam lingkungan pabrik rokok. Ini kalau ini kita kembangkan tempat lain, pabrik-pabrik yang lain, perjuangan kaum buruh yang lain, saya kira demokrasi lewat teater ini akan makin disuburkan, karena begitu banyak suara-suara yang mungkin diam tiba-tiba bisa bersuara, bukan suara seorang dramawan tetapi suara seorang rakyat biasa. Juga gerak-gerak mereka ini kira-kira saya kira juga teman-teman di sini berterima kasih pada Mas Asa dan teman-teman dari Teater Jarum, bahwa di tengah kesibukannya ternyata mereka tidak mau mematikan naluri seni, karena naluri seni ini adalah bagian hakikat dari kebebasan mereka yang tidak boleh diopres dengan apapun, dan malam hari ini sempat mereka jelaskan. Terima kasih sekali lagi. Luar biasa. Ya, ini yang sama-sama setuju juga. Ini pun saya kira perlu dipikirkan oleh teater-teater modern. Jika mereka mengeksplorasi tentang alam, jangan di gedung, tetapi juga di tempat di mana alam ikut berbicara kepada mereka. Saya kira inilah kelebihan pentas yang saya rasakan. Mereka memakai alat-alat tradisional peraga seperti tampah maupun lesung di tengah suatu alam yang merespon kesederhanaan itu dan memberikan makna kekayaan tersendiri bagi penampilan mereka. Ini sungguh suatu yang akhirnya terkomunikasi, dan saya harap teman-teman para pementas teater ini merasakan bahwa alam pun ingin berekspresi bersama Anda, dan kadang-kadang kita menghalangi alam itu untuk masuk ke dalam diri kita. Tetapi pada malam hari ini saya kira kita bisa menyaksikan, seandainya lesung ini ditabuh di gedung akan lain suaranya. Tadi Anda mendengar tengah lesung ditabuh, tiba-tiba angsa banyak yang ada di sekitar sini ikut berbunyi respon. Tentu saja ini juga hujan rintik-rintik tadi ikut merespons, akan mengiringi
semua yang ada di tempat ini. Itu saya kira yang pesan yang mendalam pada saya, dan semoga saya kira Anda sekalian juga banyak yang dari orang teater, moga-moga berkenan juga menggunakan tempat ini untuk ekspresi Anda. Lalu berikutnya yang mau secara singkat saya katakan, kesan saya secara umum tentu saja ini pentas yang mereka tampilkan itu seperti serat Polotido yang mengatakan bahwa di zaman yang tidak karu-karuan ini, nasib manusia seperti gabah diiteri. Jadi di peragaan terakhir tadi kelihatan kita tidak melihat suatu gerak yang linear, tapi terus berputar-putar. Bagaimana mulai dengan kesetiaan diri, pertanyaan mengenai hakikat hidup, sampai pada cemooh mengenai kekuasaan, tetapi juga bagaimana kekuasaan mendominasi seorang yang justru mengkritik kekuasaan itu, dan akhirnya orang-orang terbuang di dalam individualisme dan egoisme diri seperti yang kita saksikan dengan gadget kita, dan akhirnya kita kehilangan arah. Semuanya hilang, termasuk anaknya, dan akhirnya ini bisa ditemukan kembali sekali lagi berkat sampah yang sudah kita buang, yang kita sudah ganti dengan plastik. Ini adalah ibarat akhirnya kita harus mencari identitas kita kembali, seperti halnya kita menemukan sampah yang sekarang sudah hampir tidak berbunyi lagi buat hidup kita di tengah terjangan tempat keranjang plastik dan sebagainya. Padahal pada sampah itu seluruh hidup kita terjadi, mulai dari ketika kita makan dari padi, nasi yang seperti itu, tapi juga di sampah ini hidup kita terjadi seperti gabah diiteri. Saya kira terima kasih atas pementasan yang membuat kita berefleksi mengenai seluruh nasib manusia yang sampai sekarang ini terjadi seperti gabah diiteri tadi. Itu Mas Anang. Ya, oke, luar biasa, beri tepuk tangan dulu. Jadi